Cek cek. Cek. Selamat datang kembali di Knowledge Sharing Kompas IT SMA Plus PGRI Cibinong. Masih pada semangat kan? Masih dong harusnya. Coba kita tes suara dulu nih. Kita mulai dari divisi RPL dulu. Oke. Divisi RPL suaranya mana? Divisi TKJ. Divisi multimedia jangan mau kalah. Divisi multimedia suaranya. Udah pada ada semangat lagi ya kayak habis Iya. habis istirahat Udah sebentar. pada semangat lagi. Nah. Sekarang supaya semangatnya tambah membara tanpa lebih menggebar-gebar, gimana kalau kita slogan? Oke, udah pada apa belum sloganin yang kelas 10 nih? Belum ya? Belum. Bawa buku sama pulpen atau HP buat note lah ya. Dicatat, nanti kita kasih waktu buat ngafalin. Ya, betul. Kalau aku bilang Kopassus IT, nanti Jawabannya? teman-teman jawabannya apa? Kakak lupa. Tantangan memang luar biasa. Namun sukses Bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Udah ditulis? Belum. Oke. Kalau kita dulu, bilang Kak. Kopassus IT, teman-teman jawabnya tantangan memang luar biasa, namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Oke. Udah? Nanti diakhiri sama tepuk tangan yang meriah. Oh iya, untuk yang terakhirnya tangannya diangkat ke atas ya. Pas bukan orang rata-ratanya, tangan kanannya mengepal ke atas. Oke? Oke. Dikasih waktu berapa detik nih, Kak? 60 detik 30 detik cukup gak? 30 detik kayaknya kecepatan ya. Oh yaudah deh 30 detik kali 4. Waduh, siang-siang habis makan disuruh ngitung. 30 kali 4 berapa? 120 katanya. Oh, berarti 120 berapa detik menit tuh? berarti berapa? 2 menit. 2 menit. Oke, sambil nunggu yang lain ngapalin, kita Kita tungguin mereka ngafalin ya. tungguin aja deh. Kayaknya 1 menit cukup deh kalau buat ngafalin kayak gitu, ya gak? Oke. Ya kan? Cukup gak? Cukup ya. Cukup ya. Cukup sih harusnya. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk slogan ini tuh lebih berbasis formal ya. Jadi setiap kita menyemarakan slogan Kopassus IT, teman-teman tuh harus berdiri sempurna dan harus tegak. Ya. Oke, Dalam itu posisi setiap- siap. Itu setiap kita menyemarakan slogan Kopassus IT. Oke, udah 1 menit teman-teman udah hafal? Udah lah ya. Oke, boleh berdiri ya. Suaranya yang lantang. Oke, teman-teman dimohon untuk berdiri. Oke. Berdiri tegak, ngadep ke depan, posisi sempurna, tangannya di samping. Ingat ya, pada saat bukan orang rata-ratanya, tangan kanannya mengepal ke atas. Siap semuanya? Siap. Siap dong harusnya. Siap gak? Siap. Belum. Ada yang bilang belum, Kak? Oke. Kalau saya bilang Kopassus IT, udah tahu kan jawabannya? Udah. Udah. Oke. 1 2 3. Kopassus IT. Tantangan memang luar biasa, namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Wih. Boleh duduk lagi. Terima kasih, boleh duduk lagi. Oke, udah ada semangatnya nih Kak. Oke, sepertinya sudah bisa kita lanjutkan ya acara Bisa. knowledge sharingnya. Nah, untuk penampilan selanjutnya itu adalah dari divisi multimedia. Nah, divisi multimedia ini akan menampilkan di desain produk berbasis augmented reality. Nah, tapi sebelum kita masuk ke divisi multimedia, teman-teman jangan lupa ya dicatat yang penting-pentingnya, disimak setiap presentasinya karena setelah ini akan ada quiz. Oke? Oke. Oke. Kepada divisi multimedia dipersilakan. Ini dia divisi multimedia. Media, wih. Tepuk tangan untuk divisi multimedia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Dr. Basharuddin Thoib MPD, The Honorable Mr. Agus Rohiman MPD, Dr. Iwan Cakrayana STMSI, Dr. Andus Ian Supian MPD, all the teacher and also my friends. I'm really delighted because you are so called Makers today. And today, we will the presentation about the new product and multimedia. Before it, let me introducing ourselves. The first one, my name is Fajar Daniswara, as the development creative and multimedia. The second one, Camila Reina. Camila Reina is delighted digital design and digital drawing. And the last one, Rehan Rahmadika. She is a development creative. And this is project supported by Tias Azalia and Tasha Adelia, Anis Siti Fadila, and Dava Patiarya. If you see in the screen, we will talk about augmented reality for the next product. This is so really important for you. This is topic so really important because you are can aware about future. Did you know about future? Okay, future is a stand of the V for vocality, U for universality, C for complexity, A for ambiguity, and all of that is the some condition a challenge of a sector, especially for a business. Okay, ladies and gentlemen, and welcome to my show. The next one, we will listen the background topic from Dava Patiarya. For Dava Patiarya, times is yours. Oke, terima kasih. Thank you for Danis. Before that, let me speak in Indonesian. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari produk yang kami buat, yaitu desain produk berbasis augmented reality. Seperti yang kita ketahui, pada zaman ini itu banyak banget perubahan yang terjadi begitu cepat atau bahkan tidak bisa diprediksi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat perubahan itu terjadi. Selanjutnya, kita sebagai manusia yang hidup di dalamnya itu harus bisa menyesuaikan diri bahkan beradaptasi di era perubahan ini. Apabila tidak bisa, maka akan menimbulkan penurunan dalam aspek-aspek kehidupan maupun kualitas dalam diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka kita semua yang di sini berinovasi dalam memanfaatkan augmented reality untuk membuat produk, yaitu desain yang akan dibuat menjadi baju. Dan selanjutnya itu pemanfaatan air tersebut jika digunakan dalam menciptakan suatu produk diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk menghadapi era perubahan yang drastis saat ini dan mampu mendukung daya saing untuk bisa bersaing di era seperti ini. Selanjutnya pengembangan dari desain kami ini merupakan salah satu inovasi yang bisa dibilang salah satu inovasi yang baru dari divisi multimedia yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut dan bahkan diperjualbelikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan mengenai alat-alat dan aplikasi yang digunakan dalam membuat produk berbasis augmented reality ini. Untuk Raihan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dava atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat produk berbasis AR ini. Yang pertama yaitu laptop yang digunakan untuk membuat augmented reality dan juga digital drawing. Yang kedua yaitu mouse, sebuah alat yang digunakan untuk membantu proses pembuatan produk kami ini. Lalu yang ketiga yaitu pen tab atau pen tablet
yang digunakan untuk membuat digital drawing. Yang keempat yaitu flash disk, sebuah alat yang berfungsi untuk menyimpan file-file penting untuk produk kami. Yang terakhir yaitu charger. Next. Untuk aplikasi yang digunakan, kita memakai dua aplikasi, yaitu Spark AR untuk membuat augmented reality dan juga Medibank Paint Pro yang digunakan untuk membuat digital drawing. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan produk kami yang nanti akan dijelaskan oleh Kamila Rania Azhara. Untuk Kamila, persilakan. Terima kasih Raihan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan desain gambar digital. Jadi sebelum menuju ke tahap pertama, yaitu siapkan kertas dengan menekan Ctrl N, lalu pilih ukuran A4. Kemudian pertama membuat sketsa. Sketsa ini saya membuat sketsa kasar dengan membentuk pola-pola untuk mengembangkan konsep ide yang dipunya. Kemudian langkah kedua membuat line art untuk memperjelas bentuk dalam penggambaran. Next. Langkah ketiga yaitu coloring, mewarnai bagian-bagian gambar yang tersedia di line artnya. Kemudian langkah keempat yaitu shading, menambahkan shading menggunakan warna yang lebih gelap dengan menggunakan clipping agar agar saat mewarnai tidak keluar dari area yang ingin diwarnai. Lanjut, langkah terakhir yaitu finishing dengan menggunakan efek blending. Sebelumnya menggunakan warna ungu, lalu menggunakan efek blending add dan juga efek blending overlay. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diberikan kepada Danis. Silakan Danis. Hello guys. Okay, can I using Indonesian because I see your face like not understand. Can I using Indonesian please? Okay. Oke, I will do presentation with Indonesia. Oke. Pertama-tama yang tadi dijelasin Kamila namanya digital drawing. Nah, digital drawing ini dalam dunia AR buat apa sih? Nah, karena di sini kita menggunakan metode target tracking. Nah, jadi gambar Kamila itu dijadikan targetnya. Nah, habis dijadiin targetnya, kita buat namanya motion atau animasi. Oke, tapi animasi ini nggak boleh berbasis video, jadi harus foto per foto. Jadi kayak GIF gitu. Oke. Next. Nah, habis itu kita perlu yang namanya software Spark AR. Spark AR ini sebenarnya buat filter Instagram, cuma bisa digunakan untuk augmented reality. Nah, pas kita masuk ke augmented reality ke Spark AR ini, kita pencet tanda tambah dan kita pilih target tracker ditambah yang kecil itu. Kalau kelihatan nggak? Ya kelihatan aja ya. Oke, next. Oke, di target tracker itu nanti ada tulisan target tracker yang warna kuning, kita klik kanan dan pilih add object. Di add object kita pilih plane, habis itu kita masukin teksturnya. Oke, next. Udah? Oke. Di space kosong kita klik kanan terus pencet yang animation sequence. Animation sequence ini buat masukin animasi yang tadi. Nah, gimana cara masukinnya? Kita ke tekstur terus kita pilih animasinya. Nah, habis itu tolong next. Habis itu kita bisa langsung publish. Oke, next. Nah, cara publishnya nanti kita akan diarahkan ke website. Terus ada form yang harus kita isi buat demo masuk Instagram. Oke, next. Oke, jadinya akan seperti itu. Boleh dibuka kakak itunya? Bajunya? Oh, iya, maaf ya. Sorry guys, maksudnya produk, maaf ya. Nah, produk yang kita sajikan ini bakal dijadikan attention please. Sorry attention. Oke, thank you. Produk yang kita iya betul. Jadi produk yang kami pamerkan ini adalah produk ini. Produknya namanya baju. Jadi saya baju.
Boleh buka videonya nggak? Please. Video. Nah, cara kerjanya pertama kita akan scan QR di stiker. Kita punya stiker. Nah, nanti kita scan QR di sini. Nanti diarahkan ke Instagram dan jadinya akan 3 dimensi kayak gini. Nah, gitu deh. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Diambil alih job desk-nya. Nggak apa-apa. Sekali lagi tepuk tangan untuk divisi multimedia. Wow, keren. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita dengerin dulu komentar dari para dewan juri. Dipersilakan kepada Bapak Ahmad Muhammad Eskom. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari divisi MM ya, multimedia. Oke, yang pertama mungkin ini bagus sekali ya pembukaannya. Thank you. Ya, Danis, ya. Kebetulan Danis di studionya sebenarnya saya. Tapi kalau di kelas diam aja deh. Kalau untuk mungkin ini bagus sekali ya, karena kan sekarang itu lagi banyak sekali desain-desain yang memang bisa selain digunakan ya untuk pribadi juga bisa digunakan untuk bisa apa ya namanya mencirikan bahwa oh ini produk saya gitu ya, terus bisa dibuka di aplikasi. Nah untuk kalau ini kan desain kaos ya, kalau untuk di media lain bisa nggak? Tentu bisa, kayak di tumbler atau di gelas juga bisa. Cuman kami kenapa milih baju untuk KS ini? Kami udah survei ke banyak orang, ternyata lebih suka baju dijadikan AR. Iya. Begitu. Oke. Untuk pembuatannya kira-kira berapa lama kalau untuk desain, mulai desain apa? Aplikasi ataupun pembuatan AR-nya? Oke, ini out of the box ya. Bikinnya cukup 5 menit. Ya. Cukup 5 menit bisa jadi. Oke, karena saya menyajikan materi ini bukan cuman bukan buat kita doang, karena saya tahu orang-orang bakal ngadepin fucha, di mana kembangnya teknologi, terus ada juga bisnis yang bakal susah banget saingannya. Nah, aku bikin materi ini biar orang-orang bisa buat inovasi terbaru dalam fashion gitu. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Dani. Oke, pembuatannya cepat sekali ya, cuma 5 menit. Pasti kalian sudah mahir gitu ya, sudah terbiasa ya, karena di divisi multimedia memang sudah diarahkan seperti itu. Nah, kemudian untuk kalau prakteknya ya, di situ kan sudah di scan. Terus tadi ada harus ada daftar dulu ke IG atau masuk ke IG dulu, di scan barcode lalu masuk ke IG. Itu biar bisa tampil di gambar itu, yang gambar apa namanya, si airnya itu, dia hanya menggunakan kamera handphone biasa atau pakai aplikasi tambahan? Aplikasinya Instagram, tapi kameranya kamera handphone biasa. Oh gitu ya. Iya. Oke, kalau bentuknya itu kan Jeep, apakah ada yang bentuk yang bisa diarahkan ke bagian lain gitu, misalkan dia bisa berubah gitu? Oh iya, bentuknya. Di Spark AR juga bisa, seperti itu. Di sini juga bisa sebenarnya. Kalau saya lihat yang tadi yang hanya bentuknya apa namanya, satu gerakan gitu ya. Kalau ada bentuk gerakan lain ya, misalkan dia bisa berubah gitu. Oh ya, bisa sesuai animasinya sih Pak. Ya. Iya. Nanti ada. Iya. Sorry. Nanti ada. Jawab. Ada karakter.
ada karakter lain yang akan dibuat di baju ini. Nanti tunggu ya guys dan jangan lupa beli. Oke. Kalau harga dari baju itu berapa ya? Oke, Kalau nggak ngomongin harga. Kalau mau bikin ini semua harganya tuh 75.000, 80.000 sama kotaknya deh. Nah, oke. Bagus, bagus. Nah, Untung kami nggak itu? akan jual harganya 100.000, tapi gak ada harga temen. Oke. Oke. Kalau teman. Harga temennya 2 kali lipat nih. Iya, boleh 200.000 mau. Oke, baik, bagus sekali ya. Silakan dikembangkan lagi eksplorasinya. Kalau dari saya cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supriyadi atas komentarnya. Selanjutnya kita ikuti komentar dari Bapak Ahmad Muhammad Eskom. Baik, Kepada terima Bapak kasih. dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mungkin gak banyak ya. Jadi yang pertama saya melihat dari makalah dulu nih. Dari makalahnya ini kalian ada yang kelewat nih. Di daftar isi itu ada bab 1 pendahuluan, terus ada angkanya tuh 1.1, 1.2, tapi nggak ada tulisannya. Ya, jadi nanti mohon lebih teliti lagi di bagian makalah karena salah satu penilaian di sini adalah makalah. Ya, jangan sampai nanti produknya udah bagus, presentasinya udah keren, cuma kurang nilai di makalah. Itu aja sih, sayang banget gitu kalau menurut saya. Terus juga saran aja, judul ini kalau memang kalian produknya adalah kaos, ini dituliskan aja nih di judul. Kalau misalnya ini kan penerapan teknologi IR dalam pembuatan desain produk ya, masih umum ya desain produk itu apa. Bisa ya tadi dibilang tuh ada tumbler, ada apa dan sebagainya. Kalau memang kaos ya dalam pembuatan desain kaos gitu misalnya. Jadi lebih orang tuh bacanya lebih tahu gitu. Kemudian oke, setiap kita bikin produk itu kan tujuannya itu adalah bisa menghasilkan atau bisa dijual. Kalau produknya kalian ini adalah di kaos, berarti kan kalian jual kaosnya ya? Jual kaosnya, tapi kaosnya ini berteknologi gitu kan, jadi udah lumayan keren nih, bisa bernilai jual. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa ternyata untuk pembuatan IR itu pun bisa dilakukan penjualan. Nah saya mau tanya nih, kalau misalnya di Spark AR itu bisa nggak sih kita monet dari sana? Kenapa Pak? Bisa nggak kita monetasi dari Spark AR? Bisa nggak? Bisa sih. Bisa. Yes, bisa. Bisa sihnya ragu nih. Bisa Bapak. Bisa, oke. Dipaksa ya. Oke. Kalau bisa gimana caranya tuh? Kenapa? Maaf suaranya agak gak kedengeran di sini. Oke. Maaf ya, Pak. Oke, tadi kan kamu bilang bisa melakukan monetasi pada Spark AR, ya. Nah, caranya gimana? Oke. Oke. Bisa sih karena ada di menunya monetasi. Nanti nggak masuk situ, nanti langsung bisa. Iya. Coba. Bisa nanti saya minta penjelasan dari Dava ya. Oke, temennya nambahin ya. Waduh, kaget nih dapat Nambahin dikasih. temennya. Sebelumnya maaf Pak, untuk monetasi itu apa ya Pak? Oh my god. Aduh. Oke, monetasi itu adalah salah satu cara ketika produk kita dihargai oleh suatu website atau suatu produk tertentu. Jadi ketika kita membuat sesuatu, membuat produk, kemudian kita submit ke dalam website tersebut, kemudian website itu menghargai kita. Nah, itu adalah monetasi. Oke, di situ sebenarnya banyak website yang jual AR.
walaupun dari software Spark AR yang software emang gratis, tapi AR itu bisa dihargai dari website manapun. Caranya, pertama misalnya ada yang beli nih, ada yang beli. Nanti kita pas dia mau beli, kita nggak boleh publish dulu. Kan langkah-langkahnya di presentasi dia nge-publish kan. Nah, kita nggak boleh nge-publish dulu. Jadi kita nggak boleh ngasih watermark gitu. Nah, nanti pas ada yang beli, kita masuk lewat akun customer ke Instagramnya dia gitu dari Spark AR. Nah, nanti itu akan dihargai sesuai sebagus apa sih itunya, tiga dimensinya, itu objeknya. Oke, artinya monetnya bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan transaksi ke customer ya? Iya. Oke, baik. Berarti kita jual langsung ke customer. Ya. Kemudian satu lagi saya mau tanya nih, kalau di Spark AR ini dia kan aplikasinya tadi menggunakan Instagram ya? Ya. Baru dia bisa keluar tuh AR-nya. Ini gambarnya kita itu tersimpannya di mana? Di Instagramnya, di Spark AR-nya, atau di handphone kitanya? Gambar, Mas Bapak, maaf Pak, gambar maksudnya pas kita foto atau gambar Image 3D-nya? Image 3D-nya disimpan di Spark AR-nya, jadi di file Spark AR-nya. Di Spark Tidak bisa AR-nya? masuk ke Instagram, 3 dimensinya. Oke, artinya dia tersimpan secara cloud ya? Iya. Nah, ini yang salah satu keuntungan atau kelebihan dari Spark AR dibandingkan Puporia ya. Iya. Kalau Puporia ketika kita mau install IR pada handphone kita, maka image-nya tadi itu terdownload ke dalam handphone. Tapi kalau yang ini barusan dia tetap tersimpan di dalam Spark AR sehingga dia ketika ngebaca itu manggil dari Spark AR-nya. Oke, good. Satu lagi deh. Ini masalah di makalah juga. Tadi saya lihat ini alat-alat yang dibutuhkan. Kalau memang kalian di situ kan membutuhkan kaos tuh, berarti tulis aja di sini kaos gitu ya. Ini kan nggak ditulis nih. Alat-alat yang dibutuhkan, alat dan bahan di sini ada Photoshop, ada Canva, kemudian ada MediaBank Pen Pro. Ini kan aplikasi semua ya. Sementara media untuk objek 3 dimensinya itu apa nanti yang akan kalian taruh? Kan kaos. Jadi kaosnya itu juga perlu ditulis. Oke, sejauh ini bagus. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat multimedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad atas komentarnya. Kita lanjut ke komentar ketiga oleh Bapak Yanuar Hardi, SPDG. Yes, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak tadi disampaikan oleh juri 1, juri 2, mungkin melengkapkan atau mungkin menambahkan sedikit saja ya. Ini berarti sudah jelas produknya sudah langsung bisa dinikmati ya. Kaos. Berarti kan sesuai kalau saya lihat judulnya di sini menerapkan teknologi IR dalam pembuatan desain produk ya. Berarti kan hanya memanfaatkan saja kan. Artinya ini kan lebih ke IR-nya ya. Ya enggak sih kalau? Iya. Ya lebih ke IR-nya ya. Jadi produk apapun tidak harus itu bisa. Tentu bisa. Tentu bisa ya. Tidak harus kaos ya. Iya. Kebetulan mungkin ada dari salah satu tim di sini yang timnya Dava, mungkin ada yang bisa menggambar ya itu ya di situ ya. Itu gambarnya gambar sendiri atau gambar? Tentu gambar sendiri. Oh gambar sendiri. Oh siapa yang gambar? Oh ya. Luar biasa nih, bagus nih gambarnya ya. Pasti sering gambar ya. Ya ini kan kalau gambar seperti ini nggak semua orang bisa ya. Biasanya bakat-bakatan ya. Terus kembangkan bakatmu ya, nak ya itu. Nah teman-teman yang lain tidak harus kalau misalkan tidak bisa membuat produk, tidak bisa menggambar seperti itu ya, bukan bisa juga download gambar-gambar di internet, bisa juga seperti itu ya? Tentu bisa. Nah, download di internet, terus dikasih warna, bisa ya gitu ya? Bisa. Setelah itu tinggal dimasukkan ke produknya langsung, bisa kaos, bisa gelas mungkin ya, bisa juga gelas ya, mugs gitu kan, bisa juga baju olahraga, bisa ya? Dan seterusnya. Berarti kan di sini harus ada produknya,
Terus harus pintar juga memanfaatkan IR-nya kan gitu ya. Iya. Nah, harapannya kan nanti berarti bisa dijual. Ya, bisa dijual melalui kalau tadi di situ contohnya di Instagram ya. Iya. Jadi ketika di-scan atau mungkin dipindai dengan menggunakan barcode ya, jadi langsung bisa ada produknya kan seperti itu tadi. Nah, itu sebenarnya sudah sering saya jumpai juga di toko-toko online terutama di Instagram ya banyak ya. Ya kalau lihat di Instagram itu suruh pindahin produk, kemudian saya pindahin ternyata sudah ada produknya macam-macam itu di situ ya. Dan ternyata anak di sini sudah bisa, luar biasa ini ya. Bisa membuat sudah ada hasilnya produknya dan langsung bisa dipasarkan di dunia internet seperti itu. Kemudian ini kan multimedia, berarti kan tentunya harus ada suatu produk yang menarik ya. Kalau tadi saya pertama lihat itu gambar gadis lagi ngapa itu sebenarnya? Lagi makan lollipop. Makan lollipop ya, kalau kejauhan kayak ini. Smoking ya tuh, saya pikir smoking ya tuh. Oke. Jadi mungkin ke depan buatlah semacam gambar produk yang mungkin bisa sekarang udah baik ya, sudah jauh lebih menarik lagi ya. Mungkin ditambahkan kata-kata ya kan, mungkin ditambahkan biar lebih inilah ya rame gitu di kaosnya kan. Kan tujuannya kan nanti supaya menarik ya tuh. Tambahkan tidak hanya satu produk doang, di kaos itu bisa ada 1, 2 atau produk yang gambar-gambar yang lainnya yang mendukung dari kaos ini gitu kan. Buatlah temanya, misalkan kalau temanya tentang 17-an ya kaosnya bikin tema 17-an gitu ya. Itu event-event seperti itu sangat bagus sekali. Apalagi sekarang zamannya kan online ya. Orangnya di mana, belinya di mana gitu ya. Bisa seperti itu. Buatlah kalian ini satu tim MM. Ada yang bagian marketing, ada yang bagian desain, ada yang bagian membuat gambarnya, ada yang editingnya, kemudian ada yang mengupload. Jadi ketika sudah jadi, sudah terbentuk, jadi produk kalian itu pasti akan dikenal. Buat logo, buat merek dagang, gitu ya. Itu nanti bisa menghasilkan secara bisnis juga oke, secara kemampuan kalian juga akan mendapatkan kemampuan itu yang mungkin nanti akan dibawa setelah kalian lulus sekolah. Ya, seperti itu ya. Apresiasi saya luar biasa ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas komentar dan selanjutnya kita ikuti tanggapan dari Bapak Dr. Iwan Cakrayana STMSI. Kepada Bapak Baik. dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, coba buka bajunya. Salah ya, salah. Salah Paham juga dia. dong. Nah, itu kalau itu benar dia responnya maksudnya benar ya. Ya, Agak baik. tipu. Ya. Itu pasti kerjaannya Pak Rian tuh. Waduh. Oke, begini. Kalau yang saya lihat ini cukup menarik ya idenya gitu. Jadi memang penggabungan antara konsep AR dengan clothing gitu ya. Nah, jadi yang saya bayangkan itu konsep ini itu bisa kalian tawarkan juga ke clothing line baju gitu kan. Kayak di sini kan ada Bloops, ada Skymo yang deket-deket sini kan. Sebenarnya bisa aja tawarkan aja, mau gak dibuatin ini gitu. Nggak harus bayar, pokoknya kita buat dulu gitu kan. Istilahnya kita bekerja sama gitu dengan clothing line itu. Nah, nanti dengan banyaknya produk-produk itu saya yakin nanti akan jadi akan jadi sesuatu lah gitu ya. Jadi jangan hanya berhenti di produk yang ini, tapi konsep kaos dengan AR ini harus jalan lagi nih. Apalagi gitu. Tadi kan udah dijual tuh sampai 75.000 ini. Itu kan in trend di kita gitu. Nah, bagaimana yang konsep ini tuh juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu kan. Nah, supaya nggak jauh-jauh tadi saya bilang kan di sini ada Bloods, ada Skymo ya kan. Ada beberapa lah yang di daerah Cibinong gitu. Nah, itu bisa coba kalian tawarkan. Nanti biar Parian aja yang jalan gitu ya untuk nawarinnya gitu. Nah, terus itu satu yang. Nah, yang kedua, ini sebenarnya berapa tahun yang lalu tuh saya pernah lihat di luar negeri tuh nanti kedepannya itu udah nggak lagi pakai fitting room kan, konsepnya pakai AR juga. Nah, jadi dia tinggal berdiri di kaca, nanti dia mau tinggal pilih baju mana nih, nanti bajunya langsung ngefit di kita gitu. Artinya dari tampak depan gitu kan, jadi orang itu seolah-olah pakai baju itu, jadi dia nggak perlu fitting gitu. Nah, itu artinya kan
ini bisa kita ini juga apa namanya kita adopsi juga. Nah kira-kira bisa gak teknologi ini dipakai misalkan buat ini misalkan koperasi kan kalau apa tiap tahun itu kan selalu ngukur baju kan di sekolah itu kan. Nah, bagaimana ke depan itu ya nanti kita mungkin bisa di konsep di sana tuh tinggal nggak harus fitting, mereka itu tinggal berdiri udah ketahuan nih ukuran bajunya ini XL, ini L atau apa gitu. Jadi tidak perlu sampai harus ini. Nah itu kalau menurut saya kalau bisa sampai ke tahap itu tuh artinya menjawab permasalahan yang ada di sekitar kita juga gitu. Nah terus tadi Pak Yanur nyinggung juga tuh. Jadi ada yang bisa gambar, ada yang bisa coding, ada yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah itu digabung ya kan. Nah terus menghasilkan satu produk gitu. Nah itulah esensi dari Kopassus sebenarnya kalau menurut saya. Jadi memang harus berkolaborasi gitu. Dan di dunia IT itu nggak mungkin bisa ngertiin apa-apa sendiri. Percaya sama saya gitu. Kalaupun bisa bikin sendiri itu pasti hasilnya nggak mungkin besar gitu. Pasti ya jadi produk tapi kecil. Nah saat dia mau jadi besar itu harus harus bekerja sama gitu kan. Dan harus mempunyai bisnis model yang tidak hanya itu aja gitu. Kayak misalkan contohnya kan Gojek misalkan kan ide sederhananya itu kan hanya bagaimana mengantarkan satu orang dari titik A ke B tapi dia tidak perlu punya kendaraan gitu kan. Nah, tapi dalam perjalanan itu bisa di add value lagi kan. Atau bisa ke finance, bisa ke antar barang gitu ya. Nah, jadi saya rasa ini bisa jadi awal untuk bisnis di multimedia gitu ya. Jadi tidak berhenti dia hanya di sini saja. Nah, tadi terkait dengan monetize ya. Jadi monetize itu kalau digampangnya di YouTube itu dibayar sama YouTube gitu kan. Kamu bikin videonya banyak yang nonton terus dibayar. Nah, bagaimana di SPAKR gitu kan, bagaimana di filter Instagram gitu. Nah, setahu saya sih belum ada gitu ya, belum ada karena memang Instagram itu tidak dimonetize ya. Jadi kita tidak bisa dapat uang dari aplikasi ini ya kan. Tapi kalian bisa buat aja terus karya yang banyak gitu kalau menurut saya sih supaya dikenal gitu. Misalkan namanya multimedia pesat gitu. Nah, tugas kita tuh membuat produk sebanyak-banyaknya terkait dengan AR itu. Nah, nanti harapannya dari sekian banyak produk itu ada produk yang mungkin disukai oleh banyak orang gitu kan. Nah, dari disukai itu biasanya nanti baru akan ada pihak-pihak yang mau bekerja sama, misalkan tolong dong buatin AR buat produk saya gitu kan. Nah, jadi monetize-nya bukan dari aplikasinya, tapi dari luar aplikasi itu yang mau diminta dibuatkan AR-nya gitu ya. Jadi tapi kalau mau ke tahap situ ya tadi harus buat terus, jangan cuma satu ini habis itu tunggu gitu kan. Nah, harus buat terus ya kan. Pak Rian juga udah mulai kan bikin filter kan. Nah, itu kalau menurut saya harus juga dibuat juga dari teman-teman yang lain dan nggak harus multimedia ya. Kalau yang kayak gini-gini bisa juga dari TKJ, dari dari RPL juga gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Oke. Penampilannya luar biasa banget. Tepuk tangannya dong buat multimedia. Oke, berarti ini kalau misalkan desainnya custom sendiri tuh bisa ya? Misalkan ada satu circle nih mau beli bajunya samaan, ya kan? Ada rencana ya? Sekarang mainnya circle-circlean kan, terus bikinnya tuh custom kayak gitu berarti bisa ya? Bisa dong Pak. Bisa, berarti bisa custom teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi tuh udah ada yang angkat tangan tuh. Siapa tuh? Siapa yang mau nanya tadi? Yang mau nanya. Oh itu Kak, maju sini. Boleh maju. Kenapa? Oh ya udah berdiri aja nggak apa-apa biar kelihatan kameranya. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu Andriansyah dari kelas X MIPA U5. Mau tanya, tadi kan itu kalau di scan di Instagram kan jadi 3G tapi kayak diem doang. Terus kalau misalkan di scan tapi jadi 3G bisa gerak-gerak gitu, bisa gak sih Kak? Nggak diem sih, mereka tadi gini. Dia megang lollipopnya gerak. Maksudnya kayak gerakan yang lain gitu. Oh oke, ngerti. Jadi 3 dimensi yang bukan 2D. Yang benar-benar kayak bulat gitu, nggak cuma datar gitu maksud kamu. Oke, itu bisa, cuman batas Instagram mengupload ke Instagram itu cuma 4 MB. Nah,
Kalau buat 3 dimensi seperti itu bisa 20 MB-an. Nah, yang which is itu harus dikompres. Habis dikompres itu agak lama. Kompresnya agak lama, apalagi buat aku yang buatnya di laptop. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Ada lagi yang mau nanya nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita saksikan dulu nih video dari multimedia, ya. Ini dia, video penampilan multimedia. Lah, Mila, ngapain Mil? Tidur. Ya lo lihat sendiri aja sih gue lagi ngapain. Yaudah sih, santai aja. Lu mau ngapain dah emang, Nis? Biasalah ngerjain PR gue yang belum selesai. Coba dong, mau lihat. Oh, wow, keren juga ya. Nis, lo tau VUCA nggak? Fuka? Apaan tuh? Ya, VUCA ini tuh kondisi perubahan yang begitu cepat, terus juga nggak terduga, yang disebabkan oleh teknologi. Gue tuh pengen banget bisa bikin inovasi untuk menghadapi VUCA ini. Cuman gue masih bingung, lo ada ide gak? Bentar. Gambar lu bagus juga. Project lu juga bagus. Bentar, lu mikir apa yang gue pikirin nggak? Kayaknya ya, emang apa yang lu pikirin? Tadi kan lu ngomong tentang VUCA kan, walaupun gue gak ngerti. Terus lu nyari ide tuh. Lu belum tahu kan inovasinya gimana kalau kita satuin gambar lu jadi AR. Wah, lu sama kayak ide gue. Oh, lu setuju kan? Setuju banget. Tapi gimana caranya? Lu selesain dulu deh gambarnya, nanti kalau udah kirim ke gua. Baik. Widih, akhirnya jadi juga nih. Keren banget kita. Tapi kalau gini doang kayak ada yang kurang gak sih? Cuma bisa dilihat dari Instagram. Ya juga ya, tambahin apa lagi ya? Apa ya? Wah, itu kayak kenal tuh. Ke sana. Halo guys, kalian lagi ngapain? Aduh, Tias tuh ngagetin aja sih. Tahu kalau datang tuh salam. Assalamualaikum, Okti, Aki. Kalian lagi ngapain nih BTW? Ini loh, proyek gabungan gue bareng Danis. Ini tuh untuk menghadapi VUCA. Hah? VUCA? Apaan tuh? Kok gue baru denger sih? VUCA itu kondisi perubahan yang begitu cepat dan juga tidak terduga yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Oh alah, gitu toh. Coba dong, gue boleh lihat nggak proyek kalian? Nah ini ya, project gue sama Mila yang dijadiin satu. Kita buat AR dari gambar Mila. Wah, proyek kalian keren banget. Tapi sayang kalau cuma berbasis AR di laptop aja. Bener sih ada yang kurang, tapi mau nambahin apa lagi coba? Lu ada ide nggak? Gue ada ide, gimana kalau produk kalian dijadiin baju aja? Kan keren kalau gambarnya bisa di-scan-scan. Ih, iya juga, gue suka ide lu. Tapi pasti biaya yang dibutuhin buat produksinya itu nggak sedikit. Kalian lupa, kan bapak gue punya tempat pembuatan dan percetakan baju. Hah, bapak lu pengusaha baju? Gue kira tukang rujak. Enggak dong. By the way, kalau bener bapak lu pengusaha baju, bisa dong bantuin kita? Bisa banget. Iya, makasih banget ya. Setelah gitu mah kita mau banget. Iya, sama-sama.
BTW, bentar lagi bakal ada KS kan? Iya ada, kalau nggak salah tanggal 5 Oktober. Kalau gitu, proyek kalian tampilin aja di KS, pasti keren banget. Wah, seru banget tuh, sekalian nyari pengalaman baru. Lu mau ikut gak? Gas mau dong. Oke, setuju ya? Setuju. Gas dulu dong. Oke. Keren banget. Di sini kelas 10 yang masuk ke divisi multimedia coba mana angkat tangan. Ada gak? Ah, boleh nih. Coba maju sini. Astagfirullahaladzim, kok istighfar? Pasti punya Instagram kan? Pasti kan? Mau coba nge-scan gak? Iya, coba dulu aja udah ayo. Oke, HP-nya mana? Ya udah mau coba. pakai HP aku nggak? Oke, udah. Oke, dicoba ya. Bisa nggak nih? Ini tuh pakai kamera biasa tuh bisa. Oh, kamera Instagram. Oke, dicoba ya. Mungkin bisa agak kesanan biar bisa kelihatan sama kamera. Coba by the way namanya siapa? Fan? Fun. Friends? Panggil aja Van. Run, oke. Oke. Maju Nusa. Oh, atau nggak geser ke sana, Kak? Ke kameranya. Ya, bisa aku bantu. Kelihatan. Boleh agak ke sini kan? Ke sana. Slow. Nah. Kelihatan? Berhasil? Berhasil. Oke, tepuk tangan dulu buat divisi multimedia. Oke, tertarik kan nih bikin ini? Terus tertariknya mau bikin apa? Oh, editing. Ditunggu project KS-nya ya. Ntar baru masuk ikut KS dia. Enggak dong. Oke, sampai sini mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kakak-kakaknya yang di belakang mau bertanya? Ayo, Oke, boleh kakak. Halo, nama saya Davananta Putra Edwanto dari Divisi Multimedia. Mau nanya, ini kan ada 4 ya? 1 boleh lah. Gak bisa. Wani Piro. Bisa cashless nggak? Cuman bayar pakai ini Kak, bisanya pakai apa? Duit digital. Oh, cashless duit digital. Maaf ya. Sorry maaf ya, aku kira cashless itu ngutang. Bisa kok bisa. Makasih ya. Minat selesai kayak sini langsung beli ya kak. Oke, ada ini nggak nih? Ada satu sepatah dua patah kata dari divisi multimedia. Kami punya pantun dari Tias. Nanti kalau aku pantun bilang cakep ya. Belum. Di kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih menyimak presentasi kami. Oke, sebelum bubar nih, saya sebenarnya kepo. Saya mau nanya, boleh kan? Boleh nggak? Oke, so my question is actually how you producing this thing. Like your target market of this products is like the students or teachers or maybe someone else? Target markernya maybe Siska kok, enggak. Ini Oke. Target marketnya bisa buat semuanya sih, universal, semuanya bisa beli insya Allah kalau mampu. Soalnya
kalau niat nabung pasti bisa beli, mau si anak siswa, TK, nenek-nenek, kakek-kakek semua bisa beli. Dan terima kasih kepada Divisi Multimedia atas presentasi dan proyeknya yang luar biasa. Boleh. Ini nggak ada niatan untuk dibagiin atau gimana gitu? Iya gitu. Oh Buat MC. enggak. Kirain kita dapat. Oke baik, terima kasih Divisi Multimedia. Oke. Gak mau pulang. Betah banget. Oke, selanjutnya kita ada. Coba kita pengen nanya nggak sih Kak, Kevin, menurut Kevin ya, kesan pesan di KS kali ini, maksudnya ada nggak sih yang mau disampaikan di KS kali ini gitu? Jujur sebenarnya banyak banget yang mau disampaikan di KS ini ya, tapi kalau saya ngomong nanti panjang. Oke. Besok belum beres ya? Iya. Terutama yang bagian tadi tuh yang TKJ, saya suka banget, saya itu butuh banget barang-barang seperti itu ya. Di rumah ataupun di kantor ya. Seperti itu. Kalau untuk yang lain paling dari itu saya tuh pernah sekali satu ya kejadian di mana saya tuh melihat di Instagram itu ada di mana nanti di masa depan motivasinya itu Fashion Week, kalau tau nggak catwalk gitu, itu udah nggak pakai manusia lagi. Jadi nanti bajunya yang berjalan dan itu konsepnya digital. Nah, makanya itu bakal berguna banget untuk nanti di masa depan. Kebayang sih bener. Nah, gitu. Tepuk tangan untuk 3 divisi Kompas Society. Tapi Vin, penasaran kan sama tanggapan dari teman-teman nih terhadap 3 divisinya? Ya Dari kan? kelas mana aja nih semua Dari kelas 10 dulu nih. Oh iya, kelas 10. 2 orang kelas 10. Siapa ya? Oke, coba Kak ajak dong Kak 2 orang cewek cowok. Aku milih yang mana ya? Pilih yang mana? Ini nyampe nggak nih kabelnya? Nggak nyampe. Oke, siapa ya? Aku pilih ya. Maju dong. Ya, oke. Satu, yang Lucu banget. cowoknya siapa ya? Cek. Cowok satu lagi Kak. Mukanya pada takut semua. Itu dong yang nunduk, aku mau yang itu. Udah nunduk-nunduk tetap dipilih. Iya. Sorry. Oke, boleh perkenalan dulu namanya siapa? Nadine dari 10 IPA 5. Oke, yang satu lagi? Kian dari 10 IPA 5. Oke, sekelas. Oh, Sekelas. sekelas. Pas banget nih Pas gambarnya. banget. Iya. Coba dong, aku pengen dengar tanggapan kamu dari 3 divisi. Atau kamu mau 3-3-nya nggak apa-apa atau pilih salah satu nggak apa-apa? Yang pertama dari divisi multimedia, kalau menurut aku itu menarik banget ya, apalagi bisa di scan gitu, terus gambarnya gerak ya. Terus untuk divisi lain juga aku lihat kayak sangat bermanfaat gitu buat di masa depan di Unitep lagi. Ya itu aja. Oke, kalau kamu? Menurut saya juga multimedia karena dari itunya unik, soalnya kan di scan gitu jadi gerak-gerak itu gambarnya yang dibaca. Oke. Tepuk tangan untuk yang maju. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kan yang dari kelas 10-nya udah, sekarang kita ambil dari Kelas yang pakai 11. baju hitamnya. Iya. Oke. Pakai baju hitam apa kelasnya? Enggak apa-apa deh, kelas berapa yang pakai baju hitam? 2 orang Aku suka cewek yang cowok gini. ya Kak. Oh, maaf ya teman-teman. Untuk kali ini aku tidak setia. Ketuanya aja gue ambil boleh nggak? Aku ambil boleh nggak? Oke. Sini. Ketuanya sama ada satu orang tuh yang gimana gitu ya. Kamu maju mah. Ayo sini. Boleh nggak bapak maju? Hah? Kan cowok. Di sini kan bukan cowok. Ayo sini maju. Oke. Ada 2 orang nih kakak kelasnya yang mau memberikan kesan pesan. Oke, Kak Dandi sebagai ketua Kopassus IT. Ya. Dan juga Kak Gimana? Jamal sebagai ketua RPL. Oke, gimana nih di KS kali ini yang terselenggara alhamdulillah lancar ini, yang proyeknya luar biasa bagus-bagus semua, tanggapan dari Kak Dandi ini apa?
Oke, ini mau yang jujur apa yang bohong dulu nih? Langsung jujur aja kali ya. Iya, boleh, sebenarnya nggak jauh beda juga sih. Soalnya kesan pesannya tuh sebenarnya lebih ke kesan aja sih, nggak ada pesan ya. Karena menurut saya acaranya jujur lebih seru dibandingkannya sebelumnya. Dan apa ya, karya-karyanya juga lebih bagus nggak sih? Maksudnya kayak lebih ada peningkatan gitu. Kayak karya-karyanya jadi lebih keren aja gitu di mata dan bisa dipakai buat kedepannya juga, even buat pribadi maupun buat dijual lagi mungkin ya, bisa dipakai buat gitu juga. Apalagi yang MM juga itu, yang MM sama yang RPL itu bisa buat komersial. Terus juga yang dari TKJ juga itu kepake banget nggak sih? Yang dari TKJ itu kepake banget sih. Jadi ya lebih apa ya, bagus banget lah kalau menurut aku sih, gitu sih. Oke, terima kasih Kak Dandi. Tapi emang loh alat TKJ itu memudahkan untuk para siswa supaya rumus-rumus PH itu tidak dipakai lagi ya. Pusing kan? Dari Kak Jamal nih, gimana di KS kali ini? Mungkin buat dari divisi RPL MMTKJ udah bagus banget dan udah berguna banget. Gak apa-apa, lanjutin. Lanjutin. Jadi malu. Dia malu. Dan berharap sih buat KS-KS selanjutnya mungkin bisa berguna lagi buat warga sekolah sama warga-warga sekitar. Dan lebih bagus lagi pastinya. Mungkin di situ aja sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada dipersilakan kembali ke tempatnya. Udah balik. Udah. Oke, teman-teman. Setelah ini kan tadi kita sudah lagi azan ya? Oke, kita diam sejenak ya. Oke. Kenapa? Nah, setelah tadi kita melihat penampilan dari divisi TKJ, RPL, multimedia, akan ada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman knowledge sharing-nya, ya kan? Iya benar. Tapi sebelum pengumuman knowledge sharing, karena tadi kita sudah mendengar kumandang azan, diperkenankan untuk kita sholat berjamaah dulu di masjid, sholat zuhur ya. Istirahat untuk sholat zuhur. Dan yang beragama Islam dimohon untuk sholat berjamaah semuanya di masjid. Yang non muslim bisa stay di sini dulu atau mungkin mau. Kalau ada yang mau kamar mandi boleh gitu ya. Oke. Nanti setelah sholat zuhur akan ada waktu untuk makan karena judulnya istirahat sholat makan. Oke? Boleh langsung siap-siap sholat, nanti dibimbing sama kakak-kakaknya di sana. Istirahat sholat makan, dipersilahkan. Untuk nanti kembali lagi ke setelah isoma ini jam 1 ya. Jam 1 teman-teman diperkenalkan untuk sudah ada di ruang guru lagi. Baik, terima kasih.